Puji nama Tuhan, Shalom. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati Tuhan, amin. Oleh sebab itu kita mau sama-sama datang di hadapan Tuhan, kita mau bawa pujian kita, sembah kita. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa. Bapak Joni akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami datang ke hadirat-Mu membawa ucapan syukur kami Tuhan, karena Engkau Allah yang begitu baik. Sekali lagi kami mengucap syukur atas hari-hari kami mengucap syukur atas cerita hidup kami mengucap syukur atas segala perkenanan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap musim yang telah Kau izinkan dan Kau percayakan terjadi di dalam kehidupan kami, di dalam desa kami, di dalam kecamatan kami, bangsa ini, bahkan di dalam dunia ini Tuhan. Kami boleh melihat karya agung-Mu di setiap detik hidup kami Tuhan. Sekali lagi kami sangat bersyukur mengenal-Mu. Kami sangat bersyukur Engkau memilih kami Bapa. Oleh karena itu Tuhan, dengan penuh sukacita kami datang di tempat ini, membawa kerinduan hati kami untuk bersekutu dengan-Mu Tuhan. Kami rindu menari untuk-Mu, kami rindu bersorak-sorai Bapa, kami rindu hati kami klik dengan hati-Mu Tuhan, memuliakan, memuji, bersorak-sorai, haleluya, glory bagi-Mu Bapa. Oleh karena itu Bapa, kami serahkan seluruh rangkaian acara yang kami sudah persiapkan untuk kemuliaan nama-Mu di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Berperkaralah pagi ini untuk kami Tuhan, berperkaralah pagi ini untuk lingkungan kami, setiap orang, setiap jiwa yang datang di tempat ini, lewat di sekitar sini merasakan hadirat-Mu Bapa. Memberkati orang-orang yang saat ini bertugas, memberkati hamba-hamba-Mu yang saat ini Engkau sudah tunjuk dan persiapkan menjadi pelayan-pelayan-Mu hari ini di dalam nama Yesus. Urapan kuasa-Mu mengalir atas hidup mereka. Bapa, sekali lagi kami rindu boleh mendekat erat di hadirat-Mu Tuhan. Mari berkenanlah Tuhan Kau hadir, berkenanlah Engkau memeluk dan memeluk kami Tuhan. Izinkan kami bersyukur untuk apa yang telah terjadi di dunia ini, saudara-saudara kami yang di India, bahkan juga di tempat-tempat lain yang saat ini mungkin mereka berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Sekali lagi kami mengucap syukur atas segala yang terjadi, karena Engkau maestronya perancang yang hebat dan handal. Kemampuan kami hanya bisa melihat apa yang terjadi saat ini dan bertanya kenapa, tapi Engkau maestronya perancang hebat. Kami percaya ada panenan-panenan besar di situ. Kami percaya kasih setia-Mu Engkau curahkan di setiap perkara-perkara yang terjadi Bapa. Terima kasih. Memberkati Tuhan segala bentuk rancangan-rancangan dan pelayan-pelayan di tempat ini Tuhan. Keluarga pastori yang memimpin kami untuk pergerakan pelayanan kasih-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Engkau sendiri yang memimpin. Tuhan, kami percaya rangkaian-rangkaian Tuhan yang sudah terjadi melalui kepercayaan itu, kami siap Tuhan Kau pakai untuk menjamah, menjangkau tempat-tempat baru, menjangkau mereka semua. Roh Kudus, sekali lagi pimpin kami untuk semuanya itu. Memberkati negara dan bangsa kami, Presiden Bapak Jokowi. Terima kasih Tuhan untuk beliaunya Kau telah tempatkan di negara kami. Pakai mereka terus untuk membawa kami takut akan Engkau Tuhan. Memberkati bangsa dan negara ini Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi kami menyerahkan hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang saat di dalam perjalanan di dalam nama Yesus. Mereka bersatu di tempat ini untuk memuliakan, memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berperkaralah pagi ini untuk kami Bapa. Kami serahkan segala doa kami ke dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Haleluya Yesus. Satu hal yang kami tahu, Engkau Tuhan yang sangat baik. Karena kasih-Mu, karena cinta-Mu, Engkau memberikan tubuh dan darah-Mu bagi setiap kami ya Bapa. Kami mau masuk di hadirat-Mu membawa syukur kami, sebab kami tahu Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Lebih dari semua hal yang kami terima, pengampunan-Mu yang terbesar ya Tuhan. Kasih-Mu yang lebih besar dari segalanya ya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Sebab lebih dari yang kami kira Yesus, pengampunan lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima. Kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Saya jemput kita semua mau bangkit berdiri, kita mau sama-sama katakan lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima. Kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh
Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati Tuhan, karena kita tahu Tuhan Yesus itu baik dan Tuhan Yesus ada satu-satunya penebus bagi setiap kita. Kita mau puji Dia, kita mau sembah Dia, sebab oleh darahnya kita boleh dipulihkan. Haleluya. Kita dijadikan tidak sama lagi dengan yang dulu, yang kemarin, tapi kita adalah orang-orang yang baru, yang siap diperbaharui oleh Tuhan. Haleluya. Sumber
itu baik. Coba dilihat kanan kirinya, apakah ada alasan untuk hidup? Puji nama Tuhan, selalu ada alasan untuk kita hidup karena Tuhan Yesus itu baik, yang menjadikan kita lebih dari seorang pemenang. Haleluya. Sama-sama katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Sama-sama katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Puji nama Tuhan. Katakan samping kanan kirimu, kita lebih dari seorang pemenang. Haleluya. Sebab kita tahu Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa di dalam hidup kita, baik di bumi, baik di surga. Dia adalah Tuhan yang sama bagi kita. Dia adalah Tuhan yang kasih, yang mampu memberikan segalanya bagi kita, termasuk tubuh dan darahnya sendiri untuk menebus setiap kita. Biarlah setiap kita juga mau mempersiapkan diri untuk kita mendengarkan suara Tuhan melalui hambanya. Biar semakin hari kita boleh semakin diperbaharui oleh Tuhan dengan kasih setianya, dengan kasih yang sempurna yang kita terima, kita juga mau membagikannya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat
segala hormat dan puji bagi-Mu Bapa. Kasih-Mu telah memulihkan kami, kasih-Mu telah membalut kami, sehingga pagi hari ini kami ada. Itu sebabnya biarlah dengan kasih juga kami siap untuk menerima setiap firman yang disampaikan oleh Tuhan lewat hamba-Mu, sehingga boleh membuat kami menjadi kuat. Kami menjadi orang-orang percaya yang tidak pernah meninggalkan Engkau, karena kami tahu Engkau adalah satu-satunya kekuatan dalam hidup kami. Kami patahkan dan kami tolak semua intervensi kuasa kegelapan lewat pikiran, lewat HP, lewat semua yang mengganggu kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Selamat menikmati hari Minggu yang diberkati oleh Tuhan. Dan saya percaya bahwa pagi ini ada berkat khusus yang Tuhan sudah siapkan lewat firman-Nya buat bekal kita sepanjang 1 minggu ke depan. Bapak Ibu, ada beberapa hal penting yang ada bertalian dengan hidup orang percaya. Saya ulangi, ada beberapa hal penting yang perlu kita cermati, yang ada bertaliannya, ada hubungannya dengan hidup orang percaya dalam kekekalan. Yang pertama adalah kelahiran. Itu penting banget. Jadi Yesus lahir, dia tinggalkan semua, dia jadi sama dengan manusia. Yang kedua, dia disalibkan. Yang ketiga, mati. Yang keempat, dia bangkit. Yang kelima, dia naik ke surga. Dan yang terakhir, kita sedang menantikan kedatangannya untuk membawa kita pulang ke surga. Yang percaya katakan amin. Tapi di tengah-tengah itu ada satu hal yang saya anggap itu sangat penting juga, yaitu ketika sebelum dia berada di Taman Getsemani, dia melakukan satu hal. Dan hari ini hal itu ada di depan kita, yaitu tubuh dan darahnya. Lukas pasal 22. Lukas pasal 22. Mbak Gila tolong mic-nya diambil dan tolong baca. Lukas pasal 22 ayat 14 sampai dengan 19. Kita akan baca ayat-ayat tersebut. Kalau Mbak Gila repot, oh iya, dia juga harus itu. Baik. Lukas 22, 14 sampai 19. Lukas pasal yang ke-22 ayat 14 sampai yang ke-19. Demikian firman Tuhan dengan perikop penetapan perjamuan malam. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Ayat 20 sampai ayat 20, satu lagi. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Ya, terima kasih buat pembacaan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Tema firman Tuhan saya pagi hari ini yaitu pentingnya perjamuan kudus bagi orang percaya. Bapak Ibu, saya tidak tahu apa persiapan Bapak Ibu,
Tapi kita sudah ambil keputusan bahwa gereja Karanganyar tiap minggu pertama itu kita mengadakan perjamuan kudus. Dan saya coba cari dan ada banyak hamba Tuhan yang menuliskan bahwa seharusnya orang percaya sebelum mereka menerima roti dan anggur itu sudah harus mengadakan sebuah introspeksi, ya. Introspeksi di mana perjamuan itu dinamakan sakramen. Sakramen itu sesuatu yang sakral, ya, sesuatu yang tidak boleh dipakai untuk main-main. Makanya Gereja Betel Indonesia melarang orang yang belum dibaptis tidak boleh terima roti dan anggur, dan itu sudah menjadi sebuah peraturan di ADART, ya. Nah, Bapak Ibu, di luar daripada itu saya mau katakan kepada saudara bahwa betapa pentingnya perjamuan itu sehingga Tuhan Yesus ini Paskah pertama di dalam perjanjian baru yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Dikatakan tadi bahwa aku akan makan ini sebelum aku masuk di dalam penderitaan. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam kasih Tuhan, kalau kita percaya dan kita meyakini perjamuan ini adalah perjamuan yang betul-betul penting, berarti ada sebuah pesan khusus yang harus kita catat, yang harus kita pegang itu, sehingga setiap minggu pertama sebelumnya kita sudah berdoa minta sama Tuhan, Tuhan jaga hati saya, jaga pikiran saya, agar pada saat roti dan anggur itu diberikan kepada saya berkenan kepada Tuhan. Baik, saya akan maju. Mengapa perjamuan kudus itu penting bagi orang percaya? Saya ajak saudara kita baca ayat 14 dan 15. Saya akan bacakan buat saudara. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Ayat yang ke-15 katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Poin pertama yang saya tangkap, yang ingin saya bagikan kepada saudara dan saya, pentingnya perjamuan kudus itu, yaitu ayat 14 dan ayat yang ke-15 berbicara tentang sebuah kebersamaan. Kenapa perjamuan itu dikatakan dicatat sebagai hal yang penting? Karena ternyata lewat perjamuan ini tercipta sebuah kebersamaan. Lewat perjamuan ini ada kerendahan hati, ditandai dengan apa? Ada yang dilayani dan ada yang melayani. Bapak Ibu, ini bukan sekedar seremonial biasa, tata cara gereja biasa, tapi memang ini sudah dicatat di dalam Alkitab. Ternyata kebersamaan jemaat bersama dengan seluruh pelayan itu akan menciptakan sebuah kekuatan yang dahsyat. Yang percaya katakan amin. Tuhan mengerti itu. Dia bilang sebentar lagi saya akan berangkat. Saya akan ke Taman Getsemani. Setelah itu Yudas bersama-sama dengan pasukan Romawi, mereka akan datang tangkap saya dan saya akan berpisah. Bahkan dia bilang sama mereka, ini minuman dan makanan terakhir yang saya makan, adakan bersama-sama dengan kamu. Dan itu merupakan sebuah pesan yang membuat murid-muridnya itu bertanya-tanya, merasa sesuatu yang akan mereka hadapi. Itu sebabnya Tuhan mengerti betul betapa dahsyatnya itu sebuah kebersamaan. Yang percaya katakan amin. Makanya kalau jemaat gereja sendiri tidak mau bersatu, itu tanda tanya besar. Kita punya perbedaan, yang percaya katakan amin. Kita punya kekurangan, yang percaya katakan amin. Tapi kebersamaan itu akan membuat kita jadi kuat. Mazmur 133. Kita lihat kekuatan daripada sebuah kebersamaan itu apa? Saya minta tolong Ibu Gembala saja ya yang baca, misalnya Mbak Kila. Mbak Kila harus operasikan LCD. Kita akan lihat ada apa di dalam kebersamaan itu. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, persaudaraan yang rukun.
Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin, terima kasih. Bapak Ibu coba kita perhatikan, kalau Bapak Ibu saya rindu setiap ada ibadah saudara catat ya, saudara catat. Jadi nanti itu akan satu saat nanti saudara akan ketemukan catatan itu dan saudara akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Mazmur 133 Tuhan berbicara, pemazmur berbicara tentang kekuatan sebuah persatuan. Coba Mbak Gila ditayangkan 133, Mazmur 133. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah apa? Baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun. Dikatakan kebersamaan itu yang pertama indah. Alangkah baik ya. Siapa yang ingin bersatu pagi ini angkat tangan seluruh jemaat dalam segala keperbedaan kita, kekurangan kita. Ya. Tuhan pesan, Tuhan tahu ini, setan tahu bahwa gampang untuk mengocar-ngacirkan jemaat itu, ayo gosip sana, gosip sini, ngomong ini, ngomong itu. Saya mau bilang sama saudara, pada saat kita bersatu, kita akan memiliki sebuah kerendahan hati. Jadi kita melihat kelemahan teman kita, kita berkata, itu adalah sebuah kekuatan bagi kami. Tapi pada saat kita sudah tidak ada dalam persatuan, ini kesempatan ada gosip, tak teruskan, tak ceritakan terus, akhirnya yang rugi siapa? Tim. Ya. Seharusnya orang percaya kita bersatu, karena dikatakan alangkah baiknya. Yang kedua dikatakan alangkah indahnya. Ada sebuah pemandangan yang indah pada saat seluruh jemaat Tuhan GBI Diaspora Karanganyar ada dalam sebuah persatuan. Itu terjadi di mana? Pesannya pada waktu murid-murid dan Tuhan Yesus duduk makan perjamuan. Jadi pesan perjamuan, pentingnya perjamuan yaitu kebersamaan kita. Dilihat baik dan dipandang indah, maka banyak orang akan datang kepada Tuhan. Wow. Kalau saudara baik dengan orang yang baik, itu sudah biasa. Kalau saudara senang dengan orang yang menyenangkan saudara, itu juga sangat biasa. Tapi pada saat saudara baik dengan orang yang memfitnah kamu, orang yang menjelek-jelekan kamu, orang yang membuat hatimu sakit, apalagi orang yang paling terdekat dengan saudara, tiap hari ketemu, saya mau katakan kepada saudara bahwa secara manusia, secara logika, kenapa logika kita kadang-kadang kalah? Karena kita telah jatuh di dalam dosa, amin. Tuhan ciptakan kita sempurna. Dosa itu mengganggu kita sehingga dia katakan begini, sampean enggak kecewa, sampean enggak sakit hati, orang yang kamu sayang menyakiti kamu, nikung kamu, tikam dari belakang. Saya tidak bela siapa-siapa, tapi firman Tuhan saya mau sampaikan kepada saudara, pada saat kita bersatu, kekuatan itu terjadi. Markus 10:45, Mama. Markus pasal 10 ini semboyan ayat di sekolah Alkitab BJ. Pada saat kami masuk tahun 84 itu ditulis besar di situ Markus 10 ayat 45. Markus pasal 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Katakan amin. Persatuan itu terbentuk karena ada orang yang rela memiliki sebuah kerendahan hati untuk saling mendahului melayani. Tidak mungkin persatuan itu akan tercipta dengan baik, akan terjaga dengan baik kalau di antara anggotanya masing-masing itu memiliki egois. Aku mah sampean sapa? Hari ini Markus 10:45 menjawab, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk salaman kanan kirimu dan katakan, aku datang untuk melayani.
Aku datang untuk melayani. Nah, ketika Tuhan menemukan itu, Mbak Gila, ayat yang kedua dari Mazmur 133. Kita lihat ya dahsyatnya kekuatan itu. Mazmur 133 ayat yang kedua. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ayat yang ketiga, ayat yang terakhir dari pasal 133. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Akan tercipta apa di dalam persatuan itu, dalam kebersamaan itu? Ada minyak baru, berbicara tentang sebuah pengurapan Tuhan, terus memberikan urapan yang baru, terus kepada kita memperbaharui hidup kita. Apa Tuhan berhenti sampai di situ? Tidak. Ayat yang ketiga dikatakan seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Siapa yang mau bersatu? Angkat tangan. Kita bersatu, ada berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Jangan salah tafsir, berkat Tuhan itu bukan masalah jasmani. Karena Tuhan sudah bilang, masalah jasmani itu kamu tidak perlu minta. Matius 6:33 kan jelas kan? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Keluaran pasal 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah lebih dahulu, maka aku akan menjauhkan segala penyakit dari kamu dan aku akan memberkati kamu. Kalau kita berbicara tentang berkat, sudah tidak perlu kita singgung masalah ekonomi. Semua ngalami itu. Tapi yang Tuhan minta apa? Berkat kehidupan. Ada satu persiapan yang Tuhan sudah memberikan bonus kepada kita. Uang muka. Kalau kamu setia, kehidupan itu jadi milik kamu. Kita akan masuk dalam kerajaan surga. Ya. Waktu saya jalan cepat ini ya. Jadi yang pertama, apa sih penting dari perjamuan kudus sehingga kita harus sungguh-sungguh melakukan dengan baik, jangan izinkan hal-hal lain mengganggu kita, konsentrasi karena di dalamnya kita menemukan sebuah kebersamaan. Kekuatan sebuah kebersamaan itu akan membuat kita jadi baik, jadi indah, dan Tuhan perintahkan berkat-berkat itu turun ke atas saya dan saudara. Yang kedua, kenapa toh kok perjamuan itu penting? Ayat yang ke-19, kembali ke Lukas pasal yang ke-22, ayat 19 saya baca. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, kalau saudara lihat katanya di sini ada disebut dengan kata perintah di situ ya. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat 20 juga sama, cawan. Poin yang saya tangkap, saya dapat yang kedua dari pentingnya perjamuan kudus, yaitu perintah Tuhan agar kita tetap ingat dan terus mempercayai Tuhan. Mengingat Tuhan pada saat kita makan, makanya sebelum saudara terima ini, saya bacakan firman, dikatakan bahwa perjamuan itu akan membuat saya dan saudara ingat bahwa ada perintah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kenapa penting? Karena di dalamnya mengandung perintah. Perintah untuk apa? Mengingat akan Tuhan. Jujur saya mau tanya sama saudara. Kalau saudara mendapat masalah besar, pertama kali yang saudara ingat itu siapa? Atau apa? Ada yang bisa jawab saya? Saya kasih permen satu, saya punya 2 permen di sini. Jujur, pada saat saudara menghadapi tekanan yang berat,
Yang saudara ingat pertama kali itu siapa? Apa? Apa Bu? Tuhan? Tuhan. Bu Dar katakan Tuhan, terima kasih. Yang lain, anak-anak muda. Pada saat kalian jatuh cinta, putus cinta, yang pertama kali kamu ingat apanya? Mas Priyo ojo jawab. Mas Priyo ojo jawab. Iki loh, yang jomblo-jomblo iki loh, biar jawab. Masa kalian tidak pernah jatuh cinta? Halo? Tidak pernah? Pah, ketun aku. Kok saya pacaran dengan dia, ketun. Ini contoh. Tuhan tahu itu. Tuhan tahu nanti pada saat dia naik, dia mati, bangkit naik ke surga, murid-muridnya akan ngalami ini. Makanya dia makan pertama itu bukan dengan yang lain, tapi dengan Rasul dan murid-muridnya. Dia kasih contoh kepada mereka. Waktu kamu susah, ingat aku. Amin. Waktu tubuhmu sakit, ingat aku. Waktu kamu tidak punya apa-apa, ingat ada Tuhan. Tapi saya enggak bahas tentang itu. Yang saya mau sampaikan kepada saudara, lewat perjamuan kudus hari ini, Tuhan mau agar kita mau ingat kembali bahwa yang pertama, apapun keadaan ekonomimu, apapun keadaan kesehatanmu, apapun keadaan hatimu hari ini, aku tetap ada bersama-sama. Aku bangkit untuk ada dan aku cukup bagi kamu. Catat Mazmur 121 ayat 1 dan seterusnya, ayat 2 khususnya. Dikatakan bahwa akulah penjagamu. Aku tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Aku selalu ada bersama-sama dengan kamu. Pada saat tantangan kamu hadapi, pada saat gelombang-gelombang kehidupan itu sedang menerpa saudara, Tuhan bilang begini, saya tidak pernah tidur. Saya terus mengawasi kamu. Saya terus memperhatikan kamu. Saya terus peduli kepada kamu. Berikan tepuk tangan dong untuk Tuhan. Saya mau bilang sama saudara begini, setan tahu itu. Makanya kenapa banyak orang percaya yang jatuh di situ? Kenapa banyak orang percaya pada saat mereka menghadapi tantangan, mereka lupa tentang ayat 19 dari Lukas pasal 22. Kamu makan perjamuan kudus sama dengan kamu sedang memperingati aku, mengingat aku. Nanti saya bawa saudara, apanya yang harus kita ingat dari Tuhan. Ya. Sehingga nanti kita pulang sampai di rumah kita mulai buka lembaran baru. Mungkin saudara gagal di hari-hari sebelumnya. Hari ini Tuhan rindu ada sebuah lembaran baru yang saudara buka lewat perjamuan kudus pagi ini. Dan saudara katakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Apapun keadaan jasmani saya, Paulus pernah katakan walaupun keadaan tubuh jasmani saya merosot, tetapi roh saya terus bangkit, bergerak. Itu sebabnya Tuhan bilang sama Paulus, kamu doa supaya duri itu diambil dari kamu. Tuhan bilang begini, tidak perlu, cukup ada damai sejahtera. Tidak perlu minta Tuhan ngambil, Tuhan tahu. Yang Tuhan minta adalah terima damai sejahtera itu. Kekuatan yang daripada Tuhan, pemeliharaan Tuhan sempurna adanya. Kita masuk. Tadi saya janji pada saudara, apa yang kita ingat dari Tuhan? Mengingat apa? Ingat akan Tuhan pada saat kita makan perjamuan. Yohanes pasal 19 ayat 30. Mari. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Ya. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Puji Tuhan. Ayat ini sering kita baca ya.
Kalau tadi perjamuan adalah awal, dia pesan kepada murid-muridnya, dia akhiri di Taman Getsemani, ditangkap, diadili, dan disalibkan. Dari jam 12 sampai jam 3 terjadi gempa bumi. Tirai bait Allah terbelah jadi 2. Dikatakan bahwa sudah selesai. Saudara coba ketik dan lihat kata sudah selesai, apa itu? Artinya sempurna. Apanya yang sempurna? Dia gantung di atas kayu salib. Karena apa? Apa dia mau show di sana? No. Yesaya berkata bahwa pelanggaran kita lah yang dipikul. Kejahatan kita lah yang ditanggung. Itu sebabnya kita perlu bersyukur pada saat pagi hari ini. Poin yang pertama, yang kita dapat dari mengingat akan Tuhan, Dia telah tebus kita dan Dia menjadi kita adalah miliknya. Wow. Kita ingat bahwa saya dan saudara telah ditebus. Galatia pasal 2 ayat yang ke-20 itu jelas. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kenapa? Karena memang hidup kita telah ditebus. Kata sudah genap, sudah selesai, berarti dia mau katakan kepada setan, tugasku sudah selesai, manusia sudah saya tebus, saya ambil, saya rampas dari kamu, dan kita menjadi anak-anak Allah. Luar biasa, kita bersyukur. Tidak nyangka kalau saya dan saudara dipilih Tuhan untuk menjadi pewaris-pewaris kerajaan sorga. Pertanyaannya, apakah kita sadar bahwa kita sudah ditebus oleh Tuhan? Galatia 2 ayat 20 itu jelas. Coba Mama bisa baca ya, biar jelas. Galatia pasal 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Iya. Kita mendapat beberapa poin di situ. Kita ingat bahwa hidup kita ini bukan milik kita lagi, karena kita sudah dibeli. Petrus mengatakan kamu telah beli dengan darah Kristus dan harganya lunas dibayar. Seringkali kita nggak sadari itu. Iki urip-uripku dewe. Saya mau hidup sesuai mau gua. No, tidak. Kalau saudara ada di sini, kalau saudara menyatakan saudara percaya sama Tuhan, berarti saudara sudah menyerahkan penuhnya, hidupku telah ditebus oleh Tuhan. Pesan apa yang kita dapat di sini? Hidup kita selalu seturut dengan perintah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Hidup kita memiliki kasih. Hidup kita harus ada dalam sebuah kesetiaan dan ketaatan. Jangan pakai cara kita. Karena memang Tuhan sudah beli kita dan Dia yang mengatur kita. Hari Rabu yang lalu saudara yang datang ibadah saya berbicara tentang pohon ara dikutuk. Itu kenapa? Karena Tuhan rindu saya dan saudara itu tidak bergantung sama siapa-siapa pada diri sendiri, tapi bergantung pada pokoknya. Yang percaya katakan amin. Hari Rabu jelas ya, saya katakan, saya jelaskan, kadang-kadang kita jadi orang Kristen banyak daunnya. Padahal yang Tuhan rindukan apanya? Buah. Waktu itu mereka berangkat dalam perjalanan ketemu dengan pohon ara. Tuhan lapar katanya, ayat itu mengatakan ya. Begitu dekat, loh kok godongnya, wah ketoknya setia melayani. Ya. Tapi kok saya enggak menikmati apa-apa. Langsung Tuhan bilang aku kutuk. Dan waktu itu juga pohon ara itu apa? Mati, kering. Mulai saat ini tidak boleh hidup. Saya takut kalau firman itu datang pada kita.
mumpung masih ada anugerah Tuhan. Saya kemarin sempat singgung tentang Israel saat ini. Alkitab bilang begini, kalau Israel sudah kalah dari bangsa-bangsa, khususnya ada 10 negara Arab yang sudah rencana untuk mengepung Israel. Kita berdoa saja, pada saat Israel kalah, maka Tuhan akan datang kembali, maka akan terjadi yang namanya perang Gog Magog itu. Ya. Saya mau bilang sama saudara begini, bahwa Tuhan sedang menantikan sesuatu, karena kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Seandainya tak ulangi lagi, terjadi perang itu dan Israel kalah, maka berarti saya mau bilang sama saudara, itu saatnya Tuhan datang. Nah kalau Tuhan datang terus kita masih seperti ini, terus piye? Kita melayani karena kita bisa, karena tercatat di roster. Kita naik di sini jadi song leader karena kita bisa nyanyi. Tapi Tuhan bilang, aku enggak ketemukan apa-apa pada kamu. Hanya daun toh, untuk apa? Buang-buang waktu. Hari ini Tuhan mau katakan kepada kita, ingat bahwa dirimu sudah dibeli sama Tuhan, ditebus sama Tuhan. Hidupku bukannya aku lagi, tapi apa? Kristus dalamku. Tambah lagi, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Siapa yang mau berbuah bagi ini, angkat tangan. Biar Tuhan menemukan buah arah itu ada pada saudara. Karena saudara sudah dibeli oleh Tuhan. Saya maju karena waktu kita terus berjalan. Yang berikut, kalau tadi kita telah ditebus oleh Tuhan, yang berikut adalah buat kita ingat tentang apa itu artinya pengampunan. Lukas 23:34. Lukas pasal 23 ayat 34. Lukas pasal 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ya, Bapak Ibu, kata ini masih ada di salib ya. Salah satu 7 perkataan di atas kayu salib itu, Tuhan mengatakan, Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sebenarnya ini saya tidak perlu sampaikan kepada saudara, tapi Roh Kudus begitu keras suruh sampaikan ini, dan saya percaya hari ini akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Kalau kita berbicara tentang pengampunan, kalau seandainya saya jadikan Tuhan sebagai manusia, dia nggak salah, dia salahkan, dia diludahi, dicambuk, mati. Kita lihat ada sesuatu pesan yang Tuhan ingin saya dan saudara bukan sekedar jadi orang Kristen, daun toh, tapi Tuhan minta ada buahnya. Tuhan bilang ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka sedang berbuat. Apa intinya? Intinya Tuhan minta saya dan saudara, kalau kamu sudah jadi pelayan Tuhan, kamu jadi jemaat, mbok iyo harus ada yang namanya pengampunan. Saudara dapat apa dari setiap kali kita habis doa pembukaan itu, Bapa kami yang di surga, doa Bapa kami? Salah satu bagian apa itu? Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saya ulangi. Doa Bapa kami itu saudara akan jadi berkat pada saat saudara menempatkan diri saudara sebagai orang yang diampuni oleh Tuhan. Katakan, saya diampuni Tuhan. Sekali lagi, katakan, saya diampuni oleh Tuhan. Syaratnya Tuhan kan tidak berhenti di situ. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Kadang-kadang kita mau ngambil yang enaknya saja, Tuhan ampuni saya, yang lain, no. Sakit ndak iso. Saya juga masih manusia, itu kan alasan kan? Alasan kita. Tapi hari ini saya mau sampaikan kepada saudara, Tuhan sedang menanti sebuah keputusan itu. Saudara mau bertahan di situ, terus daunnya toh, halo, wah, penak, khotbah penak, khotbahnya bagus, bisa diterima. Tapi Tuhan bilang begini, loh kamu kan sekolah Alkitab, kamu belajar tentang khotbah. Apa bedanya dengan orang lain sekarang YouTube kalau mau khotbah buka aja ketik khotbah model apa saja. Bisa. Tapi yang Tuhan minta, buahmu itu apa? Saudara mau mengampuni? Saya ingin lihat tangan yang mau mengampuni itu angkat. Siap. Kalau saudara tidak angkat tangan, jangan sampai terlambat waktunya. Hari ini saya mau sampaikan kepada saudara, mungkin saudara diam, tapi ada sesuatu yang saudara ikat di dalam hati, simpan, nggak boleh. Berkali-kali dia menyakiti saya, berkali-kali dia kecewakan saya. Sampai aniki sopo. Saudara tahu nggak? Tuhan Yesus bilang, satu kali Petrus tanya, nanti ayatnya saya baca. Tuhan, saya apakah harus mengampuni selama 7 kali? Tuhan jawab, Petrus, bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Kata-kata ini menarik saya, membuat saya, apa ya, istilahnya itu penasaran. Saya coba buka, apa sih artinya mengampuni 70 kali 7 kali? Nggak ada yang bisa jawab. Akhirnya saya coba cari dalam bahasa Ibrani. Kenapa? Karena Alkitab ini ditulis dalam bahasa Ibrani. Ada yang ditulis dalam bahasa Ibrani. Jadi orang Ibrani lebih tahu apa sih artinya mengampuni 70 kali 7 kali. Saya catat di sini. Mengampuni itu bukan karena perasaan, tetapi lebih kepada tindakan, patuh mentaati, lakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Itu berbicara tentang apa? Tuhan sedang memberikan sinyal kepada kita, tidak ada batas di dalam mengampuni. Batasnya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu batasannya. Makanya sekali lagi jangan sampai kita pulang dan kita katakan mungkin emosi, mungkin kita sakit hati, kita katakan aku nggak bisa ngampuni dia. Tuhan bilang begini, woi, sampean iki sapa? Long sampean wis tak sempurnakan di kayu salib, dosamu yang begitu banyak. Satu ketika ada seorang hamba yang berhutang 10 talenta. Raja bilang sama prajuritnya itu, panggil dia. Hari ini juga harus lunas, kalau tidak kamu dijual, istrimu dijual, semua diambil. Dia bilang, Tuhan berikan kepada saya waktu. Akhirnya dengan kerendahan hati dia datang, akhirnya Tuhannya lepaskan dia. Oke lah, saya ngampuni kamu 10 talenta ya, 10 talenta. Tadi saya baca 10 talenta, ya pokoknya talenta apa dinar gitu ya, itu intinya seperti itu. Begitu dia keluar, ada temannya berhutang sama dia 1. 10 sama 1 banyak mana? Banyak 10 ya? Terus dia bilang begini, hehehe, sini utangmu sudah lama, bayar. Dia bilang kasih kesempatan kepada saya. Orang itu dipukul, dianiaya. Akhirnya hamba-hambanya raja ini lihat, Tuan Raja, tadi orang yang Tuhan lepaskan itu lagi menghajar orang yang mengutang dia. Akhirnya disuruh panggil sama raja. Dikatakan begini, kamu gak layak menerima pengampunan itu. Dihukum. Raja melambangkan Tuhan. Orang yang berutang pihutang itu saya dan saudara. Amin. Kalau kita merasa kita diampuni oleh Tuhan, sapa toh awake dhewe iki. Amin. Mengampuni bukan 7 kali,
tetapi 70 kali, 7 kali. Dia ada batas. Bisa lakukan ini? Bisa. Kalau saudara minta pimpinan Tuhan. Amin. Kadang-kadang kan kita akan pakai perasaan kan. Perasaan satu saat akan hilang. Justru perasaan itu akan mengikuti tindakan kita. Terbalik, jangan dibalik. Coba saudara baca itu. Perasaan itu akan mengikuti tindakan kita kalau kita ambil keputusan, saya mau taat sama perintah Tuhan. Yohanes berapa? 15 ayat 14 ya itu dikatakan. Kalau kamu mengasihi aku, kamu siap melakukan perintah-perintahku. Siap untuk melakukan perintah Tuhan? Ya. Pagi ini saya akhiri khotbah saya. Saya ingin titik beratkan di sini. Mengingat bahwa Tuhan sudah mengampuni kita. Kalau pagi ini saudara ada di sini dan saudara orang lain nggak tahu, tapi saudara belum mengampuni orang lain, saya minta saudara jangan ngambil roti dan anggur. Amin. Karena akan jadi kutuk buat saudara. Yang kedua, kalau saudara nggak ngambil roti dan anggur, begitu saudara pulang, saudara dipanggil pulang oleh Tuhan. Yang rugi siapa? Tuhan bilang jangan kamu tunda-tunda. Kalau kamu dengar firman Tuhan, memberi, lakukan. Hidup sesuai dengan firman Tuhan, lakukan. Karena kamu nggak tahu kapan kamu dipanggil. Ada dua pesan saya sampaikan kepada saudara. Biarlah kita melihat orang yang menyakiti kita itu juga patut mendapatkan pengampunan. Bukan hanya perasaan, bukan karena emosi, tetapi kita bilang sama Tuhan, saya bertindak Tuhan, ambil keputusan karena saya mengasihi Tuhan, saya cinta sama Tuhan. Baca Yohanes 15 ayat 14 itu. Itu sebabnya saya tetap setia kepada Tuhan. Saya juga mau mengampuni orang yang berbuat salah kepada saya. Sebelum saya bagikan roti dan anggur, saya minta dengan kasih Kristus. Satu ketika ada teman saya, Pak Ishak Tulus, satu angkatan sama saya. Dia bilang begini, Kok, panggil saya biasanya, jadi nggak panggil nama saya tapi marga. Waktu saya di Bekasi, Kok, saya punya pengerja, orang Batak namanya. Apa namanya enggak tahu tapi orang Batak. Pak Ishak Tulus berbicara tentang pengampunan. Terjadi perubahan yang luar biasa. Terus Pak Ishak Tulus ngomong, siapa yang merasa lagi sakit hati sama saya, simpan dendam sama saya, silakan datang. Pertama kali yang maju pengerjanya. Dia peluk sama Pak Ishak Tulus dan dia katakan, aku sekian lama benci sama Bapak. Saudara tahu, bla bla bla, 1 tahun kemudian saya dikasih tahu sama Pak Ishak Tulus, orang yang bikin pemberisan dengan saya, sekarang dia jadi ketua wilayah Bekasi GPDI. Amin. Amin. Kekuatan pengampunan itu akan merubah hidup saudara. Kekuatan pengampunan itu akan membuat saudara melihat orang lain itu adalah kasih Kristus. Dengan kasih Kristus, dia adalah milik Tuhan. Sesaat saudara marah, is okay manusia. Tapi jangan sampai matahari terbenam. Ingat ayat itu. Nanti kapan-kapan saya akan jelaskan itu tentang apa sih arti matahari terbenam itu. Kalau kamu membenci orang, jangan sampai matahari terbenam kamu bawa. Jangan sampai waktu kita sudah tidak ada. Dan Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Tutup mata saudara. Perjamuan kudus pagi ini akan merubah sikap kita. Kita mulai jalin kebersamaan yang kuat. Kita tidak bisa bilang orang berubah, tidak. Dari perbedaan itu
kita akan mendapatkan sebuah kekuatan. Pentingnya perjamuan kudus, Tuhan bilang sama kita, ingat, sama saya, kamu sudah ditebus, hargamu sudah saya bayar loh, kamu milikku. Dan yang berikut Tuhan katakan bahwa kalau saya mengampuni saja, kenapa kamu gak bisa? Kalau saya bisa mengampuni, kenapa kamu tidak bisa? Sementara keyboard akan jalan pelan-pelan, saya tunggu beberapa saat. Dengan tulus, kalau saudara merasa ada sesuatu yang mengganjal saudara, datangi orang itu, adakan pemberisan. Saya minta tidak ada yang buka mata. Ini hal pribadi, tidak ada yang buka mata. Tuhan sedang menanti itu. Jangan sampai waktu itu berlalu tanpa hasil. Kelihatannya mungkin saudara senyum-senyum, tapi dalam hati saudara-saudara sedang dongkol. Itu benih dosa yang ditanamkan oleh kuasa kegelapan. Saudara kehilangan damai sejahtera, saudara kehilangan gairah. Hari ini Tuhan mengatakan, ampuni dia. Mengampuni, lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadamu, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Yes, Tuhan dengar itu. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Mungkin saudara lagi bermasalah dengan orang yang tidak ada di tempat ini. Tapi begitu saudara dengar firman Tuhan, saudara tergerak untuk mengampuni dia. Dalam doamu saudara bilang sama Tuhan, sebut namanya, aku mengampuni orang yang menyakiti saya. Kalau memang dia tidak ada di sini, dan saudara pulang, saudara ambil keputusan, berdoa minta kekuatan kepada Tuhan dan selesaikan itu. Hari ini perjamuan kudus akan memberkati saya dan saudara. Yesus, masih ada kesempatan. Saudara diam ya, saya akan nyanyikan pujian ini sambil saudara renungkan.
mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Itulah kata firman Tuhan. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Karena Tuhan bilang, aku sudah mengampuni kamu dulu. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Angkat tangan saudara, saya mau berdoa buat saudara begini. Pagi ini ada tangan-tangan yang terangkat. Mereka membutuhkan belayan kasih sayang-Mu. Mereka membutuhkan kekuatan-Mu Tuhan. Berikan satu keberanian menyadari bahwa kami telah dibeli dengan harga. Harga bayarnya adalah darah Yesus. Tidak ada alasan bagi kami untuk mempertahankan ego kami. Karena Tuhan punya syarat untuk mengampuni kami. Kalau kami mengampuni orang lain, maka kami pun diampuni oleh Tuhan. Itu sebabnya pagi ini kami berdoa. Kami melepaskan pengampunan itu, kuasa pengampunan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima. Katakan kepada Tuhan, aku siap, saya mau, saya tidak mau tunda-tunda. Hari ini Tuhan minta itu. Karena kita akan berhadapan dengan tubuh dan darah Yesus. Kita mengingat bahwa Dia sudah mengampuni kita, dan kita akan mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. Terima kasih Tuhan. Di hadapan kami ada roti dan anggur. Sebelum kami makan, kami minum. Sebelum kami terima, kami berdoa, ampuni kami, layakkan kami, untuk kami dapat berkat pengertian-pengertian yang baru di dalam kami mengikut Engkau dan melayani Engkau. Kami akan sambut, terima perjamuan kudus pada saat pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sehati sepikir, kehendak-Mu jadi untuk Mari kita bergandengan tangan satu dengan yang lain. Karena Tuhan katakan diperingatkan keras hari ini, bersatu, bersatu, bersatu bersama. Sebab Tuhan punya rencana yang luar biasa melalui kehidupan kita. Amin. Sepikir kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu. Satukan kami satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Kehendak
kami mengampuni karena Tuhan lebih dulu mengampuni kami. Amin. Jadikan kami satu di dalam-Mu. Jadikan kami mengharapkan perkenanan dan belas kasih-Mu Tuhan bagi keluarga kami di sini. Bagi keluarga-keluarga yang ada di rumah-rumah, lawatlah kami. Kami butuh Engkau. Takkan rahmat-Mu jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Tubuh dan darah Tuhan telah menyatukan kami dengan Engkau, dan tubuh dan darah Tuhan yang sama memulihkan dan menyatukan kami di tempat ini. Kami berbeda-beda, tetapi satu yang kami tahu, kami ada untuk kami saling melengkapi. Nama-Mu ditinggikan, banyak orang akan mengenal Engkau. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur. Haleluya, kita katakan amin. Tangan kami dan kami bersyukur kalau selama bulan Mei anak-anak-Mu Bapak izinkan untuk bertambah usia, yaitu ulang tahun mereka. Hamba berdoa hikmat, kemampuan, akal budi, damai sejahtera, kelimpahan boleh terjadi di dalam hidup mereka, khususnya pengetahuan tentang firman. Mereka boleh bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan, dipakai dalam segala hal untuk menjadi saluran berkat buat hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekali lagi hamba mau memberkati mereka. Terimalah berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat seluruh rangkaian acara sepanjang minggu ini. Tuhan pakai dan berkati. Kami menyerahkan seluruh anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam ibadah pada saat pagi ini. Tuhan berkati mereka, sawah ladang, perkebunan, peternakan, rumah tangga, pernikahan mereka. Kami berdoa rencana studi anak-anak mereka juga Tuhan berkati mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Kami juga tidak lupa berdoa buat Bu Tuti, baik yang ada di Sumber Asri, yang ada di Ngancar. Kami berdoa tangan Tuhan terus menjamah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sudah jamah dan sudah Tuhan sembuhkan. Kami berdoa juga buat Ibu Ayudia yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Terpuji-puji nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami percaya sepanjang hari, bahkan sepanjang minggu ini, kami ada di dalam keberkatan Tuhan. Mari angkat tangan kita ke atas dan kita terima berkat Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir dari ibadah kita pada saat pagi ini, mari kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat, yaitu berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang telah dikerjakan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus, boleh turun menyertai dan memberkati kita semua mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Pulanglah dengan membawa pulang berkat baik rohani maupun jasmani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Kamu menyertai aku dan melindungi
tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpaku. Selamat pagi,